Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Banyak ID ya. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia bersama channel ini. Nah, pada video kali ini, aku mau coba segmen baru nih. Segmen tentang alur cerita film secara keseluruhan. Buat kamu yang pengen tahu film-film bagus tapi nggak ada akses streaming atau download, atau malah mager nonton hingga berjam-jam. Segmen ini kami beri judul Tahu Banyak Film. Kali ini, aku akan merangkum alur cerita film yang berjudul 7 Prisoner. Film ini memiliki rating 7,1 di IMDb, film resmi dari Netflix. Tapi jangan tertipu dengan judulnya ya guys. Walaupun 7 prisoner, artinya 7 tahanan, bukan berarti film ini bercerita tentang para tahanan layaknya penjara yang diisi oleh para pelaku kriminal ya. Ternyata, film ini kritik isu sosial dari negeri Samba, Brazil, mengkisahkan tentang perdagangan manusia atau perbudakan modern. Bagaimana kisahnya? Mari kita review guys. Cerita film ini dimulai dari sebuah wilayah pedalaman negara Brazil yang jauh dari kota besar. Mateus, nama anak laki-laki ini, dia tinggal bersama ibu dan kedua saudara perempuannya. Mereka terlihat cukup bahagia walaupun hidup miskin. Mereka sekeluarga sedang makan siang bersama. Sang ibu memberikan Mateus baju baru dan buku. Ternyata, itu adalah hadiah perpisahan untuk Mateus yang akan pergi meninggalkan mereka untuk bekerja ke kota besar. Setelah makan, Mateus dijemput oleh agen pencari kerja yang bernama Gilson. Gilson sempat memberikan uang kepada orang tua Mateus. Mateus tidak sendirian. Ada 3 anak muda lain yang ingin pergi mencari pekerjaan di kota. Ketiga anak muda itu bernama Samuel, Ezekiel, dan Ishak. Sampailah mereka berempat ke kota besar Sao Paulo hingga agen pencari kerja mengantarkan mereka ke suatu tempat. Mereka bertemu pria bernama Luca yang mengurus tempat ini. Ternyata, tempat ini adalah bengkel besi tua dan barang rongsokan. Luca mengantarkan mereka ke kamar tempat istirahat keempat anak muda itu. Luca pun meminta KTP tiap anak. Alasannya untuk dokumen perusahaan. Di sini, Mateuslah yang paling kritis menanyakan KTP-nya untuk apa, surat kontrak kerja, dan makanan yang dijanjikan. Akhirnya, Luca memberikan mereka $4 untuk makan di kedai dekat bengkel mereka kerja. Di jalan menuju kedai, mereka kagum melihat gedung apartemen tinggi dan bermimpi suatu saat mereka bisa tinggal di sana. Ternyata, $4 yang Luca kasih hanya bisa membeli 2 porsi makan yang akhirnya mereka bagi berempat. Malam itu, mereka istirahat dan mengobrol. Ezekiel bercerita tidak punya keluarga, tidak pernah tidur di kasur, dan gak mengetahui umurnya. Mateus bercita-cita ingin menjadi insinyur, makanya dia akan bekerja keras untuk menggapainya. Pagi hari, mereka berempat mulai bekerja. Luca mengajarkan cara mengupas kabel tembaga dan memilah besi dan aluminium. Malam hari, di hari pertama kerja, Mateus menelpon ibunya kalau pekerjaan layak yang agen pencari kerja janjikan adalah sebuah bengkel besi rongsokan. Sang ibu bertanya bagaimana situasi kota besar. Mateus menjawab, mereka belum keluar dan akan pergi main keluar setelah 7 hari mereka kerja setelah menerima upah. Telepon pun terputus karena pulsa habis. Berhari-hari mereka bekerja hingga lembur tanpa upah, Mateus pun komplain kepada Luca. Padahal, agen pencari kerja menjanjikan mereka dibayar tiap ada kiriman. Luca menjawab, bagaimana denganku? Siapa yang kasih uang ke keluarga kalian? Siapa yang bayar tempat tidur, makanan, transportasi? Mereka akan dibayar, tapi setelah bayar biaya yang Luca keluarkan yang disebut dengan hutang. Mateus kesal, tidak merasa itu bukan hutang mereka yang harus dibayar. Saat Mateus ingin pergi, Mateus dipukul oleh Nando. Luca mengeluarkan catatan pengeluaran untuk mereka selama ini. Semua handphone mereka disita untuk jaminan. Di catatan pengeluaran itu tertulis, uang muka per orang $178, perekrutan $895, penginapan $537, transportasi $358, makan $125, dan $4 untuk makan di kedai hari pertama mereka datang. Bagi mereka, jelas ini hanya pemerasan. Mereka berencana akan pergi dan lapor polisi. Samuel sempat menolak, karena dia selalu membayar hutang-hutangnya. Tapi bagaimana bisa lunas? Bayar penginapan sebulan saja upah mereka tidak cukup. Malam hari mereka bersiap untuk kabur, tapi pintu pagar nggak bisa dibuka harus dengan kunci dan pagar pun terlalu tinggi untuk dipanjat. Luca keluar kamar dengan membawa pistol, menodongkannya ke Mateus. Kalian nggak akan bisa pergi dan harus melunasi hutang-hutangnya dahulu. Mereka pun kembali ke kamarnya. Kali ini, Luca mengunci kamar mereka dengan rantai. Pada malam hari itu, mereka membuat rencana pelarian. Saat bekerja, Samuel berpura-pura sakit. Dengan menggunakan odol, mulutnya dibuat seolah-olah berbusa. Lalu, akting kejang-kejang. Mereka berhasil membohongi Luca, lalu memukulnya dari belakang dan terjatuh. Dengan cepat, mereka lari keluar gerbang. Ishak berhasil keluar,
Tapi sayang 3 anak lain dicegat Nando dengan menodongkan pistol. Usaha pelarian pun gagal. Ishak, satu-satunya anak yang berhasil kabur, dibawa kembali ke bengkel oleh 2 orang polisi. Ternyata mereka adalah polisi korup backingannya si Luka. Polisi itu juga telah mengetahui informasi keempat anak ini dan mengancam akan melakukan hal buruk ke keluarganya di desa jika mereka berani macam-macam lagi. Malam hari, mereka bertengkar. Ishak kesal gara-gara Ezekiel ketakutan. Luka jadi sadar drama yang mereka buat, hingga membuat Mateus gagal memukul kepala Luka secara fatal. Akhirnya, pada pagi hari Ishak menusuk Ezekiel. Hingga malam hari dia kritis, tapi Luka memberikan obat pereda nyeri. Ishak masih terus menghasut teman-temannya untuk melawan fisik Luka. Tapi, Mateus memikirkan jalan lain agar bisa cepat keluar tanpa membahayakan keluarga di kampung. Mateus membuat kesepakatan kepada Luka untuk melipat gandakan pengiriman barang, agar hutang mereka cepat lunas. Ishak menolak, tapi yang lain setuju. Walaupun pekerjaan bertambah, tapi akhirnya mereka mampu mencapai target tiap pengiriman. Luka mulai percaya menyuruh Mateus keluar bengkel untuk membeli rokok dan kebutuhan lain. Tapi dengan nada ancaman, Luka berkata kalau kamu kabur, pastikan ibumu menyiapkan kopi saat aku tiba. Ketika mereka semua sedang santai bermain bola, Luka menerima kabar kalau akan ada razia dari Depnaker datang. Lalu, Luka menyuruh Ishak, Ezekiel, dan Samuel bersembunyi di dalam mobil van. Sedangkan Mateus ditahan untuk ikut membantu Luka berbohong mengenai keadaan di dalam bengkel. Saat inspeksi, petugas razia melihat kasur pekerja tidak layak. Luka sempat bingung, lalu Mateus berbohong kalau merekalah yang meminta uang kasur yang diberikan oleh Luka agar dikirimkan ke kampungnya. Dari sini, Luka mulai menyukai Mateus. Teman-temannya bertanya, kenapa Mateus nggak memberitahu petugas itu tentang perbudakan di sini? Mateus beralasan, kedua petugas itu tidak bersenjata, sedangkan Luka memiliki senjata. Ishak bilang dengan nada merendahkan, jika aku di posisimu Mateus, mungkin kita sudah bebas. Mendengar itu, Mateus geram. Pikirmu kau hebat, Ishak. Mau bunuh Luka? Lakukan. Bunuh juga Nando dan polisi-polisi itu. Semua terdiam. Suatu hari, Luka membelikan baju dan celana baru untuk Mateus. Luka mengajaknya pergi keluar, entah untuk apa. Diajaklah Mateus ke sebuah gudang besar. Ternyata di sana adalah penjara untuk perdagangan manusia. Mereka berasal dari negara Latin seperti Bolivia, Haiti, dan Venezuela. Luka menyuruh Mateus memilih 3 orang untuk dibawa. Luka dan Mateus melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka ke sebuah pabrik tekstil. Jika melihat dari tempat dan raut muka para pekerja di sana, bisa dibilang mereka korban perdagangan manusia seperti Mateus dan kawan-kawan. Mereka memasuki ruangan sempit dan gelap. Ketika lampu dinyalakan, terdapat wanita-wanita yang siap diperdagangkan. Luka membawa 2 wanita di antaranya. Saat hendak memasukkan 2 wanita ke dalam mobil van, 1 dari 3 pria di dalam van mencoba kabur. Lalu Mateus berhasil menangkapnya kembali. Sesampainya di tempat lain, Luka menyuruh Mateus untuk membawa kedua wanita tadi untuk diperdagangkan. Tiap wanita itu dihargai $1.800. Mateus nggak boleh kembali tanpa membawa uang itu. Ketika proses jual beli sempat mengalami cekcok, sang pembeli meminta Luka sendiri yang mengambil uangnya, sedangkan Mateus bersikeras dia yang harus membawa uang itu. Konflik pun nggak bisa dihindarkan, Mateus ingin ditembak dengan pistol. Jika mereka membunuh Mateus, maka Luka akan membunuh mereka. Uangnya pun akhirnya diberikan pada Mateus. Ada momen ketika Luka lengah, Mateus bisa saja kabur dengan membawa mobil van. Tapi hal itu tidak dia lakukan. Dari transaksi perdagangan manusia, Mateus diberikan komisi oleh Luka. Mateus penasaran dan bertanya, bagaimana orang-orang ini datang dan ada berapa jumlahnya? Luka menjawab, mereka datang menggunakan kapal, pesawat, bus. Jumlah mereka cukup untuk menjalankan sebuah kota. Wow, banyak dong ya. Lihatlah itu Mateus. Itu adalah kabel tembaga dari tempat kita. Hasil kerjamu ada di seluruh kota. Scene selanjutnya, Luka dan Mateus sampai ke bengkel, mengeluarkan ketiga pria yang dibelinya tadi. Luka menyuruh Mateus untuk membuka tali ikatan di tangan mereka. Ketika sedang membuka ikatan, Luka memberi es untuk mengompres kepala Mateus yang dipukul oleh Ishak. Luka menyuruh Mateus tidur di kantornya, tapi dia menolak dan ingin bebas. Luka menerangkan, jika Mateus masih ngotot tidur bersama mereka, Ishak yang sudah nggak percaya dirimu akan menyerangmu saat tidur. Di scene ini menjelaskan latar belakang Luka yang ternyata berasal dari keluarga miskin seperti Mateus, dibesarkan di gubuk samping selokan.
Luka bercerita ketika ibunya bekerja keras dengan upah yang minim, sampai-sampai sepatu bosnya masih lebih mahal daripada upah ibunya sebulan. Pintu ada di sana. Silakan jika ingin bebas, kata Luka. Namun tampaknya Mateus hanya berdiri dan terdiam. Tiap hari Luka mengajarkan Mateus menjadi mandor, membuka pintu para pekerja dengan membawa pistol. Mateus dengan ini resmi menjadi mandor kesayangan Luka. Tapi Mateus tetap berusaha meyakinkan temannya Samuel bahwa dia nggak akan mengkhianatinya dan akan mengeluarkan Samuel dari tempat ini. Luka memberikan Mateus HP yang berisi kontak ibunya, Nando dan Batista. Luka pun menyuruh Mateus menghubungi ibunya. Betapa kagetnya ketika dia mendengar kalau ibunya sudah menerima kiriman uang yang banyak. Uang sebesar $722 dikirim oleh Luka ke ibu Mateus. Luka berkata, itu hasil kerjamu dan itu baru permulaan. Kedekatan Luka dan Mateus pun terus berlanjut. Mereka bersama ke dalam bar dan bersenang-senang. Pagi hari, Luka dan Mateus kembali ke bengkel. Luka datang dengan keadaan mabuk berat. Suatu kesempatan langka bisa membunuh Luka dengan mudah dan kabur dari tempat itu. Tampaknya Mateus masih bingung, mungkin setelah kesenangan dan uang banyak yang Mateus dapat dari pekerjaan ini. Mateus keluar untuk membelikan makanan enak untuk teman-temannya. Mungkin rasa bersalah ketika malam tadi dia habis bersenang-senang tapi nggak mampu membunuh Luka untuk mengeluarkan teman-temannya. Mateus pun meletakkan pistolnya kembali dan memandori teman-temannya seperti biasa. Scene menyedihkan ketika Mateus melihat dari luar kamar, teman-temannya dikurung sedang tertawa dan bernyanyi riang. Mateus murung harus memilih jalan berbeda dengan teman-temannya. Pada hari berikutnya, Luka dan Mateus mengunjungi rumah mewah. Terdapat gambar seseorang di kaca mobil mirip seperti kampanye politikus yang tertulis yang artinya masa depan. Rumah ini memiliki penjagaan yang ketat saat ingin memasukinya. Luka bertemu pria di foto stiker mobil tadi, memberikan pria itu hadiah untuk anaknya yang dibawa oleh Luka. Ternyata pria ini adalah bosnya si Luka, yang berarti bos dari semua perdagangan manusia yang terjadi di kota itu. Si bos memanggil Luka untuk membantu mengurus bisnisnya. Karena si bos ceritanya lagi sibuk kampanye masuk ke dunia politik. Orang ini bernama Rodine yang akan menggantikan Luka untuk mengurus bengkel. Tampangnya sih sangar ya, kayaknya lebih sadis dari Luka. Selesai ngobrol bisnis, mereka menikmati pesta. Luka berdansa dan Mateus dapat kesempatan ngobrol dengan Big Boss. Big Boss berkata pada Mateus, "Kamu suka anak-anak?" Mateus jawab, "Iya pak, saya suka anak-anak." Si bos mengungkapkan alasannya masuk ke dunia politik karena anak-anak. Dia ingin membuat negara ini lebih baik untuk mereka. Wow, ingin membuat negara lebih baik dengan segala bisnis haram di bawah tangannya. Sangat. Si bos bercerita tentang awal pertemuannya dengan Luka. Dia berkata bahwa Luka memiliki bakat pemimpin dari anak buah yang lain. Makanya si bos merekrutnya. Pada scene lain, saat Luka dan Mateus sedang menyantap makanan pesta, Mateus bertanya pada Luka, apa orang yang kita beli termasuk teman-temannya bekerja untuk si bos? Luka hanya diam. Apa mereka tak bebas setelah bayar hutang? Luka tidak menjawab sama sekali, seperti mengiyakan pertanyaan dari Mateus. Seminggu lagi, Luka akan pergi dari bengkel. Dia menawarkan promosi pada Mateus. Ada lowongan jika Mateus tetap mengikuti Luka. Jika nggak mau, maka tetaplah di bengkel itu. Scene bergeser ke tempat orang tua Luka. Di sini, Luka memperkenalkan Mateus ke keluarganya. Fakta yang sangat membagongkan ketika Mateus tahu Luka sosok yang humanis di luar bengkel. Ibu Luka bercerita bahwa Luka tulang punggung keluarga. Tanpa ayah, sendirian menghidupi keluarga dan 4 saudara-saudaranya sejak mereka miskin. Lagi-lagi, Mateus terdiam. Ada konflik di dalam batinnya. Jalan mana yang mau dia tempuh? Hari seperti biasa di bengkel. Samuel berusaha kabur melalui gerbang saat truk barang hendak keluar. Mateus mengejar dan berhasil menangkap Samuel. Luka menyuruh Mateus menelpon Batista. Batista adalah algojo yang siap melukai atau bahkan membunuh keluarga teman-temannya jika berusaha untuk kabur. Mateus menyuruh Batista untuk meneror ibu Samuel, yang kemudian fotonya ditunjukkan ke Samuel. Samuel marah bukan main. Mateus berjalan lesu dan sedih. Seminggu berlalu, hari di mana Luka dan Mateus bersiap pergi meninggalkan bengkel dan diganti oleh Rodine. Rodine menghitung jumlah pekerja. Kenapa ada 6 bukannya ada 7? Luka menjawab tidak, hanya 6 saja. Yang pada kenyataannya 1 orang pekerja itu ada di sampingnya yaitu Mateus. Samuel meminta korek dan rokok kepada Mateus. Tiba-tiba saja, Samuel menusukkan benda tajam ke tangan Mateus hingga berbekas.
Lalu pergilah Luka dan Mateus ke tempat barunya. Di perjalanan, muka Mateus tampak sedih dan mengingat luka goresan yang ditinggalkan oleh teman seperjuangannya Samuel. Berakhirlah cerita dari film 7 Prisoner. Gimana menurut kalian pesan moral dari film ini? Alexander Morato selaku sutradara berusaha membuat 7 Prisoner serealis mungkin. Menonton film ini seperti menyimak film dokumenter padahal fiksi. Realitas kehidupan sederhana namun mengerikan. Dalam situasi apapun, kita selalu punya pilihan, menyerah, ikut arus, atau mengambil kesempatan meskipun hati nurani kadang tidak sejalan. Nah, apa kamu mengetahui hal baru dari video ini? Bantu kami ya, agar channel ini bisa terus berkembang dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat serta menghibur. Terima kasih.